Idewa Agung Jambe yang naik tahta di Kerajaan Kelungkung pada tahun 1705 suatu saat bermaksud menyelenggarakan upacara fitrayatnya. Untuk itu beliau merasa perlu mengadakan pertemuan dengan para bagawanta, yakni Pedanda Kemenuh dan Pedanda Manuaba. Di dalam pertemuan yang diadakan hadir pula para patih selain para bagawanta. Pada saat itu beliau menyampaikan maksudnya untuk menyelenggarakan upacara fitrayatnya. Namun sebelum upacara dilaksanakan, beliau ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan para leluhur. Kena suryane surup ngulangani swarga loka pengunta trenggumi. Untuk itu Idewa Agung Jambe minta bantuan kepada para bagawanta. Akan tetapi tak seorang pun bagawanta, begitu pula hadirin lainnya yang dapat membantu beliau untuk berhubungan dengan para leluhur. Merasa kecewa, beliau lalu membubarkan begitu saja pertemuan itu. Pada hari-hari berikutnya, Idewa Agung Jambe tampak selalu gelisah, memikirkan siapa gerangan yang dapat membantu beliau untuk berhubungan dengan para leluhur yang hendak diupacarai. Ketika sedang merenung, tiba-tiba beliau teringat pada cerita seorang pedagang keliling dari Tabanan, bahwa ada seorang Brahmana Sakti bernama Ide Tlaga alias Ide Sakti Ender yang selalu berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena ingin bertemu dengan Brahmana itu, Idewa Agung Jambe kemudian mengutus beberapa orang untuk berpencar mencari Ide Sakti Ender. Hasilnya, utusan yang dikirim ke Badung berhasil menemui Ide Sakti Ender di Banjarpegok Sesetan. Ide Sakti Ender yang telah ditemukan kemudian dimohon ikut ke Kelungkung untuk menghadap Idewa Agung Jambe. Melihat kenyataan itu, Idewa Agung Jambe merasa sangat senang. Ide Sakti Ender pun dijamu dan dipersilahkan istirahat. Setelah itu barulah Idewa Agung Jambe menyampaikan maksudnya kepada Ide Sakti Ender. Untuk merealisasikan maksud itu, Idewa Agung Jambe memerintahkan agar dibuatkan sesaji untuk dipakai memuja oleh Ide Sakti Ender. Ketika Ide Sakti Ender sedang memuja, layang-layang yang tergantung di penyor Sunari tiba-tiba bergerak dan terdengar seperti suara manusia, dan lewat layang-layang itu Idewa Agung Jambe dikatakan dapat bercakap-cakap dengan para leluhurnya. Sebagai ucapan terima kasih atas jasanya, Ide Sakti Ender kemudian diangkat menjadi bagawanta Kerajaan Kelungkung. Untuk itu beliau disediakan tempat tinggal tetap dan dicukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Peristiwa itu membuat Pedanda Kemenuh merasa malu dan tersisih, lalu meninggalkan Kelungkung menuju Den Bukit untuk pulang ke Jawa. Namun, tiba di Den Bukit, beliau diminta menjadi bagawanta Kerajaan Buleleng oleh I Gusti Agung Panji Sakti. Sedangkan Pedanda Manuaba yang juga merasa malu dan tersisih, lalu meninggalkan Kelungkung menuju Desa Dawan dan membuat pesraman di Bukit Abah Desa Dawan Kelungkung. Pedanda Manuaba yang merasa kecewa karena kehilangan kepercayaan kemudian membangkang dengan mengabaikan perintah Raja Kelungkung dan menolak membayar upeti. Setelah mendengar laporan tentang pembangkangan Pedanda Manuaba, Idewa Agung Jambe memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada Pedanda Manuaba. Akan tetapi tidak seorang pun yang ditugaskan menjalankan hukuman berhasil mendekati Desa Dawan. Baru saja menginjakkan kaki di perbatasan Desa Dawan, serombongan tawon datang menghadang. Pedanda Manuaba dikatakan memiliki senjata ampuh berupa tongkat bertuah dan sebuah pukul atau kentongan berisi sarang tawon. Bila ada orang yang ingin menyerang Desa Dawan tanpa dipukul, kentongan itu berbunyi bertalu-talu tiada henti, dan seluruh tawon keluar dari sarangnya beterbangan mencari orang yang hendak menyerang Desa Dawan dan menyengatnya sampai mati. Hal itu membuat Idewa Agung Jambe jadi geram, lalu memerintahkan panglima pasukan kerajaan untuk menyerang Desa Dawan dari berbagai penjuru. Di semua tempat berlangsungnya pertempuran, pasukan Kelungkung berhadapan dengan serombongan tawon dan banyak pasukan yang mati karena disengat tawon. Sisanya yang masih hidup mengundurkan diri dan kembali ke Kelungkung untuk melaporkan kejadian itu.
Mendengar laporan itu, Idewa Agung Jambe jadi semakin kesal dan berpikir bahwa Desedawan hanya bisa dikalahkan oleh pasukan dari Badung. Idewa Agung Jambe yang ibunya berasal dari Badung lalu mengirim utusan untuk menghadap Raja Badung di Puri Agung Pemecutan. Di sana utusan itu lalu menyampaikan maksudnya untuk minta bantuan Raja Badung guna menghadapi pembangkangan Perdana Manuabe di Desa Dawan. Sebelum memberikan jawaban atas permohonan bantuan dari Kelungkung, Raja Badung minta waktu untuk melakukan pembicaraan dengan para bahudana dan putra-putra beliau. Akhirnya salah seorang putra beliau yakni I Gusti Agung Anom menyatakan siap untuk melaksanakan tugas. Sebelum berangkat ke Kelungkung, I Gusti Agung Anom minta izin untuk pergi ke Nyidah Kediri Tabanan yang merupakan pos pasukan beliau. Begitu tiba di Nyidah, beliau langsung melakukan yoga semadi di Pura Gegelang. Di sana beliau mohon anugerah dari Betara Prabu Gegelang agar diberikan petunjuk bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Perdana Manuabe di Desa Dawan. Pada malam harinya, I Gusti Agung Anom bermimpi bertemu dengan seorang tua berpakaian serba putih yang memberitahunya bahwa Perdana Manuabe di Desa Dawan hanya bisa dikalahkan dengan api unggun. Selain itu, orang tersebut memberitahu I Gusti Agung Anom agar bekerja sama dengan Perdana Keniten yang sudah lama berada di Dewan Kaje. Dengan perasaan lega, I Gusti Agung Anom lalu berangkat menuju Desa Dewan Kaje. Setelah tiba di sana, beliau langsung berunding dengan Perdana Keniten dan menyepakati taktik yang akan diterapkan ketika menyerang Desa Dawan, yaitu tepat pada tengah hari dan serangan dilakukan setelah api unggun dinyalakan. Ketika pasukan I Gusti Agung Anom sudah siaga di perbatasan Desa Dawan, tepat pada tengah hari, Ide Perdana Keniten yang berada di puncak Bukit Abah menyalakan api unggun. Api unggun itu tampak jelas dari perbatasan Desa Dawan dari mana pasukan I Gusti Agung Anom siap menyerang. Maka I Gusti Agung Anom dan pasukannya segera menyerang dari berbagai penjuru. Mendapat serangan mendadak itu, Dawan tidak sempat melakukan perlawanan. Selain ada yang langsung menyerahkan diri, ada pula yang menyelamatkan diri ke dalam hutan. Senjata andalan Perdana Manuabe berupa tongkat dan tawon penghuni kentongan tidak berfungsi lagi. Tawon-tawon tersebut pada berterbangan masuk ke dalam hutan. Perdana Manuabe lalu mengatakan kalah lalu menyerahkan Desa Dawan bersama rakyatnya kepada I Gusti Agung Anom. Kejadian itu membuat Idewa Agung Jambe merasa sangat gembira lalu mengucapkan terima kasih kepada I Gusti Agung Anom serta menyerahkan Desa Dawan dan seluruh rakyatnya kepada I Gusti Agung Anom. Ketika Idewa Agung Jambe minta kepada I Gusti Agung Anom agar mau menetap di Desa Dawan sebagai penguasa di sana, I Gusti Agung Anom menolak. Sebagai hasil atas kemenangannya, I Gusti Agung Anom hanya mau mengganti namanya menjadi I Gusti Agung Lanang Dawan dan beliau hanya beberapa tahun saja tinggal di sana. Demikian mengenai perselisihan Idewa Agung Jambe dengan Perdana Manuabe menurut buku Babad Warga Brahmana oleh Jero Mangku Gede Ketut Subandi dan sumber lainnya. Semoga bermanfaat. Rahayu.